Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran. Yang mana dapat kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, prinsip pemisahan campuran dibedakan menjadi 1. Wujud zat, 2. Ukuran partikel, 3. Titik leleh, 4. Titik didih, 5. Sifat magnetik, dan 6. Kelarutan. Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menjernihkan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Penyaringan atau filtrasi merupakan salah satu metode pemisahan yang paling sederhana. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran yang lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Contohnya yaitu sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah yang berupa cairan berada di bagian atas. Distilasi. Pemisahan campuran dengan cara distilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya yaitu dalam dunia industri. Prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya yaitu 1. Mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. 2. Mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lainnya. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya yaitu pada campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi pemisahan campuran.
Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.